Halo Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, inflasi bulan April mengalami penurunan sesuai ekspektasi pasar. Secara tahunan dan bulanan masing-masing tumbuh 3,4% dan 0,3% versus pertumbuhan bulan Maret sebesar 3,5% year on year atau 0,4% month on month. Pekan ini, The Fed akan memberikan pidato. Seharusnya pernyataan tidak akan berbeda ketika berpidato terakhir kalinya bahwa tidak akan menaikkan suku bunga acuan dan kebijakan moneter saat ini dapat membuat inflasi mencapai targetnya di 2%-an. Hasil pertemuan The Fed bulan Mei akan dirilis pekan ini, seharusnya tidak terlalu berbeda dengan pernyataan terakhir pimpinan The Fed bahwa belum akan menaikkan suku bunga acuan dan kebijakan moneter saat ini dapat membuat inflasi mencapai target 2%. Zona China, data produksi industrial bulan April menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, tumbuh 6,7% year on year versus pertumbuhan bulan Maret sebesar 4,5% year on year. Data penjualan retail bulan April tumbuh 2,3% year on year versus pertumbuhan sebesar 3,1% year on year bulan Maret. Kita masuk ke zona Indonesia. Tingkat kepercayaan konsumen bulan April masih berada di fase optimis di level 127,7, meningkat dibandingkan level 123,8 di bulan Maret. Data penjualan retail bulan Maret tumbuh 9,3% year on year, jauh membaik dibandingkan pertumbuhan 6,4% year on year di bulan Februari. Data penjualan mobil bulan April turun 17,5% year on year. Penurunan mengalami perbaikan dibandingkan penurunan sebelumnya sebesar minus 26,2% year on year di bulan Maret. Neraca perdagangan bulan April tercatat surplus 3,56 miliar US dollar, sedikit menurun dibandingkan surplus 4,58 miliar US dollar bulan Maret. Penurunan surplus diakibatkan impor yang meningkat menjadi 4,62% year on year versus bulan Maret yang mengalami penurunan 12,76% year on year. Berikut merupakan data yang akan dirilis pekan ini adalah neraca transaksi berjalan kuartal 1 yang diprediksi defisit 1 miliar US dollar versus defisit 1,3 miliar US dollar kuartal 4 2023. Pertumbuhan kredit bulan April untuk bulan Maret, kredit tumbuh 12,4% year on year. Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter, diprediksi tidak akan ada perubahan suku bunga acuan atau tetap berada di level 6,25%. Market view, IHSG selama sepekan ditutup menguat 3,22% week on week di level 7.317,238. IHSG berhasil mengalami pemulihan setelah berada di support kuatnya di level 7.000-an. Pekan ini IHSG akan mengalami libur panjang yang potensi akan mengalami koreksi, tetapi cukup banyak data domestik yang akan dirilis yang diprediksi tetap akan positif seperti pertumbuhan kredit bulan April serta neraca transaksi berjalan kuartal 1 2024 yang diharapkan dapat menjaga IHSG di zona positif pekan ini. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar minus 1,54 triliun rupiah selama sepekan atau outflow sebesar 35,49 miliar rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor industri dasar, keuangan, dan properti masing-masing sebesar 6,55%, 2,80%, dan 2,60% secara mingguan. Pada tanggal 17 Mei 2024, yield benchmark Sun 5 tahun turun menjadi 6,80%, yield benchmark Sun 10 tahun turun menjadi 6,79%, yield benchmark Sun 15 tahun turun menjadi 6,86%, dan yield benchmark Sun 20 tahun flat di level 6,93%. Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 15 Mei 2024 tercatat sebesar 791,62 triliun rupiah atau sebesar 13,9% dari total outstandingnya.
menurun dibandingkan posisi per 8 Mei 2024, yaitu sebesar Rp797,94 triliun atau 13,85% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini. Pasar saat ini memprediksi penurunan pertama kalinya akan terjadi di bulan September 2024 yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun 2024 ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,1% year on year, sedangkan tahun 2025 diprediksi tumbuh 2% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.